Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melihat pemandangan yang luar biasa. Inilah salah satu potensi pariwisata dari Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, yang tentunya masih bisa terus untuk dikembangkan. Inilah Masjid Jami Aminatul Jannah, atau yang dikenal dengan Masjid di Atas Awan. Nah, kenapa masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid di Atas Awan? Karena lokasi didirikannya masjid ini berada di atas ketinggian. Nah, dari sini kita bisa melihat barisan pegunungan Bukit Barisan Selatan yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Nah, di edisi khusus untuk para subscriber atau pencinta channel Jarwo Songha, saya mengajak kalian semuanya untuk melihat keindahan Masjid Jami Aminatul Jannah yang berada di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Nah, kalau kita jalan-jalan ke sini, ini mengingatkan saya akan kondisi alam yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Jalanan yang berkelok-kelok, tanjakan, turunan, dan ribuan kelokan yang seolah tiada habisnya. Nah, tepat saya mengambil video ini adalah di Tugu Kerajaan Skalabra ya. Jadi dari sini kita bisa melihat view yang lebih keren banget ya tentang kondisi di sekitar Masjid Jami Aminatul Jannah ini. Nah, Masjid Jami Aminatul Jannah ini didirikan di areal seluas 2 hektar. Sementara itu untuk luas bangunannya mencapai 50 meter persegi. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana jalanan yang berkelok-kelok ya, mengingatkan saya akan Pulau Flores ya. Di kanan kirinya juga banyak jurang-jurangnya. Nah, jurangnya ini juga lumayan dalam ya. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Nah, cuman pas saya kemarin datang ke sana, itu kondisinya awannya itu benar-benar lagi nggak muncul. Ya, jadi seperti biasa lah gitu ya. Kita bisa melihat dengan jelas yang ada bangunan-bangunan yang ada di sekitaran sini. Nah, ini ada truk-truk juga itu, jadi ini adalah jalan lintas tengah Pulau Sumatera ya. Maka tak mengherankan banyak juga para pengunjung yang singgah ke masjid ini walau hanya untuk sholat ataupun istirahat ya, karena ini merupakan salah satu rest area. Nah, saya akan kembali mengajak kalian semuanya untuk melihat lebih dekat lagi mengenai kondisi dari Masjid Jami Aminatul Jannah yang lokasinya berada di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Nah, ini dia dari dekat ya kondisi masjidnya. Jadi warna yang digunakan untuk mengecat bangunan ini itu warna-warna yang cerah kayak emas gitu, emas kecoklatan gitu. Ini benar-benar menarik mata ya, menarik para pengunjung yang sedang melintas di jalanan untuk segera mampir ya. Apalagi kalau pas itu sudah menunjukkan waktu-waktu sholat ya, biasanya lebih ramai lagi, lebih padat lagi gitu. Nah, tapi kabar gembira untuk Anda semuanya, masjid ini ternyata dibuka 24 jam. Wah, jadi bisa mampir ke masjid ini kapanpun yang kita mau. Karena mungkin banyak pengunjung yang berasal dari luar daerah gitu kan ya. Untuk mencari lokasi masjid di atas ketinggian mungkin agak susah. Maka Masjid Jami Aminatul Jannah menjadi salah satu solusinya. Selain sebagai sarana untuk tempat beribadah, Masjid Jami Aminatul Jannah ini juga menjadi salah satu lokasi wisata religi yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Oke, kita lihat sisi lain di sekitaran Masjid Jami Aminatul Jannah. Di sini kita bisa melihat di situ banyak tempat-tempat orang yang berjualan makanan ya. Jadi buat kalian semuanya, don't worry, be happy, jangan takut, jangan khawatir, banyak yang jualan makanan di sini ya. Nah, kita bisa melihat di sini, ini waktunya pas kebetulan menjelang sholat zuhur. Jadi warga yang akan datang ke sini untuk menunaikan ibadah sholat zuhur bisa sembari menunggu waktu azan ya.
Jadi bisa sambil menikmati keindahan alam dan panorama alam yang luar biasa. Nah, inilah kondisi Masjid Jami Aminatul Jannah. Tenang aja buat kalian semuanya yang penasaran kondisi bagian dalamnya seperti apa. Nanti aku bakal ajak kalian semuanya untuk melihat bagian dalam di Masjid Aminatul Jannah ini. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita lihat bagian depannya dulu. Nah, ini adalah bagian depannya ya. Jadi aku ambil shootnya itu dari persis di masjidnya. Nah, terus kita melihat lebih dekat lagi ornamen-ornamen serta desainnya ya dari masjid ini yang unik banget gitu ya. Sepintas kayak bangunan-bangunan Cina gitu, kayak ada unsur-unsur Cinanya. Nah, ini di bagian dalam masjidnya. Nah, ini habis selesai sholat baru saya ambil videonya. Makanya di situ tidak terlihat orang yang sedang sholat, mungkin 1-2 sedang sholat sunnah. Nah, di sebelah kanannya ini adalah nanti yang akan dijadikan juga sebagai lahan untuk perluasan areal masjid. Jadi nantinya ke depan bakal dibangun masjid juga di sini gitu ya. Diperlebar lah gitu ya. Jadi supaya bisa menampung lebih banyak lagi jamaah. Nah, ini bagian dalamnya. Wow, keren banget ya, menarik banget. Memiliki nilai estetik yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat kaligrafi dengan perpaduan warna hijau keemasan. Ya, ini tempat imamnya yang berada di bagian depan. Nah, ini biasanya jamaah-jamaah yang akan sholat sunnah gitu kan ya, ataupun jamaah masbuk atau yang ketinggalan ya. Oke, kita bisa lihat di sini ini adalah persis di sekitaran Masjid Aminatul Jannah. Jadi saya ambil video ini persis di pinggiran masjidnya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas bangunan-bangunan di sekitarnya. Di sini kita bisa melihat ada beberapa rumah penduduk ya yang ada di bagian bawah juga gitu kan. Dan ternyata kalau kita lihat dari kejauhan sebenarnya banyak loh rumah-rumah penduduk tapi kayak nyempil-nyempil gitu. Nah, ini persis banget kayak yang ada di Flores gitu. Kadang-kadang kita ngelihat rumah penduduk di daerah ketinggian gitu atau apa kayak semacam huma gitu kan ya, ataupun gubuk-gubuk untuk berladang. Nah, ini adalah bagian-bagian masjidnya. Di sini kita bisa melihat pilar-pilarnya, tiang pancangnya. Dan masjid ini luasnya ya, luas masjidnya itu sekitar 50 meter persegi. Kemudian kalau untuk arealnya, areal wilayah masjidnya ini itu kurang lebih 2 hektar. Nah, jadi cukup luas juga ya. Nah, sekarang saya ajak kalian semuanya untuk melihat di sekelilingnya, di bawahnya. Wah, kira-kira ada apa ya? Aku juga penasaran banget nih guys. Ya, kira-kira kita lihat. Wow, ini sengaja dikasih bambu-bambu begini supaya lebih aman ya. Takutnya kan ada anak kecil yang mungkin suka bermain gitu. Jadi untuk apa ya, untuk melindungi lah para jamaah ataupun siapapun yang berkunjung. Tuh, bawahnya tuh jurang ya guys ya. Kita bisa lihat jurangnya. Tapi di ujung sana kita masih bisa lihat ada rumah-rumah juga penduduk tuh ya. Rumah-rumah penduduk dibangun di sana gitu. Tuh, banyak kan. Jadi di sekelilingnya ya tetap ada rumah-rumah penduduk gitu kan. Yang memang sudah dari tahun ke tahun tinggal di situ gitu. Nah, ini jurangnya gede banget gitu kan ya. Dalam ya guys, ini bagian dalamnya. Dalam aku juga ngeberani turun ke bawah, makanya aku hanya bisa ambil di sini. Pokoknya alam Lampung Barat persis dengan apa yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, di Lampung Barat ini juga ada Padang Sabana juga. Kalau kita mau menuju ke Suwoh itu, ke Keramikan, itu bakal ada Padang Sabana yang mirip banget di NTT. Pokoknya kalau kalian kangen Flores gitu kan ya, Nusa Tenggara Timur, datang aja ke Lampung Barat ya. Nanti kalian coba bandingkan pas kalian datang ke Flores. Wah, kok sama persis ya. Ya tetap ada bedanya, tetap ada bedanya lah gitu kan ya. Tapi ya kurang lebih kayak miniaturnya gitulah ya. Nah, sekarang aku ajak kalian semuanya untuk melihat-lihat di sekitaran sini. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 2007. Kemudian untuk pembangunannya sendiri itu selesai tahun 2014 gitu. Nah, tapi ini masih dalam proses pembangunan lagi, jadi bakal dilanjutkan lagi.
Nah, ini bagian gerbang luarnya. Di bagian gerbangnya juga kita bisa melihat ada ornamen kaligrafi yang tertulis di sana. Kemudian gerbangnya itu juga khas Indonesia banget ya, tapi sekilas ya itu kayak model kubah masjid, model bawang ya, kayak model-model masjid yang ada di India itu kan, kubahnya itu kubah kayak bawang gitu kan. Nah, mirip lah dikit-dikit. Nah, kita bisa lihat di sini aktivitas warga yang mungkin akan menjalankan sholat zuhur ya. Mungkin ada yang baru datang terlambat gitu kan ya. Jadi mereka menyusul. Terus untuk lokasi wudhunya sendiri itu ada di bagian bawah persis di ujung situ ya. Gitu, di bagian bawah di situ ada kamar mandinya juga, ada wudhunya juga ya. Gitu. Jadi di sini aman banget lah, pokoknya nyaman banget. Dan satu hal yang patut disyukuri di sini adalah hawanya itu sejuk banget. Walaupun panasnya panas, saking panasnya, panas badengkang kalau kata orang Palembang ya, itu tetap di sini rasa-rasanya itu kayak hawanya itu enak banget di badan. Nah, ini adalah bagian depan dari Masjid Jami Aminatul Jannah. Jadi di bagian depannya juga kita bisa melihat kaligrafi, ada tulisan Muhammad juga di situ. Kemudian kita juga bisa melihat ornamen-ornamen khas Lampung yang terpatri di dinding, apa ini namanya, bukit-bukit kecil lah gitu ya. Nah, ini aku shoot dari bagian seberang jalan ya, jadi supaya bisa melihat kondisi masjidnya dan kita bisa melihat ya lalu lalang warga. Nah, di depannya itu adalah pondok pesantren Rumah Tahfiz Al-Quran ya, Aminatul Jannah. Jadi ada juga santri-santri yang kurang mampu yang belajar di situ. Nah, ini bagian depannya kita bisa lihat ya guys ya. Kita bisa lihat juga di situ banyak sekali orang-orang yang sedang berjualan ya. Jadi enak banget kalau udah nyampe sini gitu kan ya. Jangan takut, jangan khawatir seperti yang tadi sudah saya bilang. Pokoknya di sini seru banget, aktivitas-aktivitas yang bisa kalian lakukan banyak banget ya. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah untuk beribadah ya. Untuk menjalankan sholat yang 5 waktu ataupun sholat sunnah seperti sholat tahajud ataupun sholat duha gitu kan ya. Kalau misalkan kalian pas lagi singgah di sini, karena memang masjid ini buka 24 jam, jadi enak banget ya kan. Nah, kita bisa lihat di sini di seberang kanan itu adalah tugu kerajaan Sekalabeka ya. Di situ kita bisa melihat ya ada seorang ratu yang dipikul. Nah, itulah ratu yang apa ya, yang dulu itu kayak memimpin di kawasan Lampung Barat ya, khususnya di daerah sekitaran sini lah gitu. Nah, kita juga bisa melihat Masjid Aminatul Jannah yang dibelah oleh jalan lintas tengah Pulau Sumatera. Wow, bener-bener best banget. View-nya itu saya nggak ada lawan ya, nggak ada lawan. Sonde ada lawan. Kalau kata orang Kupang ya. Oke, kita bisa lihat di sini pepohonan-pepohonan yang masih rimbun banget ya, yang masih alami banget gitu. Makanya tak mengherankan kalau di daerah sini cocok banget untuk menanam sayur-sayuran seperti kol, kubis, kemudian juga kopi. Nah, pisang juga, jadi banyak yang ditanam di sini. Nah, kita bisa lihat ya semuanya. Nah, kita bisa lihat jalanan. Nah, ini saya akan mengajak kalian untuk merasakan sensasi bagaimana sih jalan-jalan yang ada di seputaran Lampung Barat ya. Mungkin buat orang Flores yang sedang menonton video kali ini, kalian mungkin merasa, wow, iya juga ya, agak sedikit mirip. Nah, ini ada jalan yang ambrol ya, karena mungkin tidak kuat menahan beban ya kendaraan yang melintas di atasnya. Jadi memang ada beberapa titik yang ambrol dan alhamdulillah sekarang sedang diperbaiki. Semoga aman-aman semuanya ya untuk para pejalan, traveler, backpacker, ataupun siapalah yang melintasi jalanan di sini. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada bebatuan atau kekayuan yang mungkin malang melintang mengganggu perjalanan kita, ya baiknya disingkirkan ya, supaya itu aman juga untuk para pengendara yang lainnya. Nah, bisa dirasakan ya guys sensasinya sensasi jalanan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
Nah, pokoknya ini kalau saya melewati jalanan ini, saya ingat banget ini di daerah Wolowaru gitu. Ini ada spotnya tuh mirip banget, model-model rumahnya tuh mirip banget, Masya Allah. Iya mirip banget gitu. Jadi kayak, ya Allah saya balik lagi ke Lampung, tapi pas datang ke Lampung Barat, berkunjung ke Lampung Barat, kayak mendapatkan sesuatu yang menurutku Masya Allah banget gitu ya, luar biasa banget. Kayak keingat lagi sewaktu saya di NTT. Tapi kerinduan akan NTT, kerinduan akan Flores adalah sebuah kerinduan yang susah untuk dituntaskan kalau kita tidak langsung menjejakkan kakinya di sana. Ya, jadi sedih ya guys. Nah, ini banyak sekali kendaraan yang melintas, ada yang bawa-bawa apa ya, kayu apa segala macam lah, hasil perkebunan dari penduduk sekitar gitu. Dan kita juga bisa lihat ya, di situ di kanan kiri jalan banyak banget yang jualan. Jadi buat kalian semuanya jangan takut, jangan khawatir. Kita ini mau kemana sih guys? Nah sebenarnya ini adalah salah satu spot yang sudah tadi saya kunjungi di bagian depan, yang saya ceritakan di bagian depan. Kita menuju ke areal Tugu Kerajaan Skalabeka ya. Jadi kita bakal parkir kendaraannya langsung di bagian atasnya. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan, bisa melihat view yang luar biasa mengenai kondisi di sekitaran Tugu Kerajaan Skalabeka ya. Di sini ada kafenya juga ya, persis di seberang kiri tempat kami parkir itu adalah kafe, dan kita juga sempat mampir ke kafenya, cuman aku lupa nggak bikin videonya. Tapi kafenya itu emang recommended sih untuk dikunjungi oleh kalian semuanya. Nah, oke deh guys, itu dia perjalanan saya keliling di sekitar Masjid Aminatul Jannah yang terletak di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.